Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, bagaimana kabarnya kalian semuanya kelas 11? Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal disertai pembahasan mata pelajaran PPKN kelas 11 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Berbagai organisasi internasional dibentuk untuk menciptakan perdamaian dunia. Organisasi internasional diakui keberadaannya sebagai subjek hukum internasional karena titik-titik. A. Kesepakatan pengurus organisasi internasional untuk menjadi subjek hukum. B. Keberadaan organisasi internasional sejajar dengan negara. C. Organisasi internasional kedudukan sejajar dengan tahta suci. Yang D. Anggota organisasi internasional adalah negara yang berdaulat. Yang E. Dalam melakukan hubungan dengan subjek hukum yang lain dapat melahirkan prinsip dan kaidah hukum internasional yang baru. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang E. Pembahasannya, pihak-pihak yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah negara tahta suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, pemberontak, dan pihak dalam sengketa. Organisasi internasional mulai muncul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak adanya Kongres Wina. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain merupakan sarana dalam hubungan internasional yang disebut titik-titik. A. Diplomasi, B. Ekonomi, C. Propaganda, D. Kekuatan militer dan perang, E. Perjanjian internasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah diplomasi. Pembahasannya, diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa. Kata diplomasi menunjuk pada seluruh bagian untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Faktor internal yang mendorong pentingnya hubungan internasional adalah titik-titik. A. Mewujudkan perdamaian masyarakat dunia. B. Adanya kudeta dalam pemerintahan sendiri. C. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. D. Menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. E. Mewujudkan tatanan dunia baru demi kesejahteraan masyarakat dunia. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu adanya kudeta dalam pemerintahan sendiri. Jadi, yang termasuk dalam faktor yang mendorong pentingnya hubungan internasional yaitu adanya kudeta dalam pemerintahan sendiri. Nah, dalam pembahasannya, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor internal, misalnya adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, faktor eksternal misalnya ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasamanya dengan baik. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Menurut asas teritorial, hubungan antar bangsa didasarkan pada titik-titik. A. Kewenangan negara merupakan peraturan perundangan di seluruh wilayah negara. B. Kewenangan melindungi dan mengatur kebutuhan dan keperluan hidup masyarakat. C. Kekuasaan negara kepada warga negaranya untuk mendapatkan perlakuan hukum negaranya. D. Kesediaan negara yang berhubungan untuk memberikan informasi tentang bangsanya. E. Pengakuan persamaan derajat, harkat, dan martabat bangsa yang berhubungan. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah menurut asas teritorial, hubungan antar bangsa didasarkan pada kewenangan melindungi dan mengatur kebutuhan dan keperluan hidup masyarakat. Nah, asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi,
terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum yang asing atau internasional sepenuhnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Organisasi internasional yang menghimpun negara-negara di dunia adalah titik-titik. A. APEC, B. KAA, C. PBB, D. GNB, E. ASEAN. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah, jawaban yang tepat bahwasanya organisasi internasional yang menghimpun negara-negara di dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atau jawabannya adalah yang C. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau UN adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Pertemuan antara negara-negara di kawasan benua Asia dan benua Afrika disebut titik-titik. A. OPEC, B. Perserikatan Bangsa-Bangsa, C. Gerakan Non-Blok, D. Konferensi Asia Afrika, E. Asia Pacific Economic Cooperation. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban untuk soal nomor 6 adalah Konferensi Asia Afrika. Jawabannya adalah yang D. KAA adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan benua Afrika. Konferensi Asia Afrika diawali oleh Konferensi Kolombo di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka. Negara Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB yang disebut hak titik-titik. A. Hak veto, B. Hak ekstradisi, C. Hak imunitas, D. Hak kekebalan, E. Hak ekstrateritorial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah, jawaban yang tepat adalah disebut juga dengan hak veto, ya. Pembahasannya, pembentukan PBB diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, sekarang Rusia, Cina, sekarang disebut Tiongkok, dan Prancis. Nah, kelima negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto. Hak veto ialah hak untuk membatalkan atau memveto keputusan Dewan Keamanan PBB. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 8. Indonesia pernah secara resmi keluar dari keanggotaan PBB pada tahun titik-titik. A. 1950, B. 1955, C. 1965, D. 1966, E. 1967. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya Indonesia pernah secara resmi keluar dari keanggotaan PBB pada tahun berapa? Jawaban yang tepat adalah pada tahun 1965. Nah, keputusan PBB dirasa sangat menguntungkan Amerika Serikat dan sekutunya. Maka oleh karena itu Indonesia keluar dari badan ini pada tanggal 7 Januari 1965. Alasan utamanya adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Next, nomor 9. Jumlah negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah titik-titik. A. 29 negara, B. 30 negara, C. 31 negara, D. 32 negara, E. 33 negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah berapa negara? Jawaban yang tepat adalah 29 negara. Jawabannya adalah yang A, ya. Oke. Ini hapus dulu. Jawabannya yang A. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Anggota konferensi dari Asia yaitu Indonesia, India, Burma, sekarang Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Nepal, Afghanistan, Irak, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, sekarang Suriah, Arab Saudi, dan Yaman. Adapun negara-negara dari benua Afrika yaitu Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia, dan Pantai Emas, sekarang Ghana. Jadi ada 29 negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Peranan PBB dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda
dan membantu terselenggaranya perundingan Renville dengan cara membentuk titik-titik A. KTN, B. UNSI, C. BVO, D. Yuntia, E. AFNEI. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 10. Ya, jawaban yang tepat adalah KTN. Ya, jawabannya adalah yang A. PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa-jasa baik yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau disingkat juga dengan KTN. Atas usaha komisi itu, Komisi Tiga Negara berhasil menyelenggarakan perundingan Renville. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Sikap bangsa Indonesia yang terpuji dalam membina hubungan internasional adalah titik-titik. A. Mempromosikan kebudayaan nasional ke luar negeri. B. Menarik wisatawan asing untuk mendapatkan devisa dari luar negeri. C. Mengangkat duta dan konsul sebagai wakil bangsa Indonesia. D. Menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan luar negeri. E. Bersahabat dengan negara lain asal menguntungkan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah bahwasanya sikap bangsa Indonesia yang terpuji dalam membina hubungan internasional adalah menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan luar negeri. Nah, bangsa Indonesia menerapkan politik bebas aktif karena tidak memihak salah satu blok di dunia. Bangsa Indonesia merasa bahwa setiap bangsa-bangsa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Sikap bangsa Indonesia yang terpuji tersebut dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Soal berikutnya nomor 12. Tokoh Indonesia yang mengukir sejarah terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah titik-titik. A. Adam Malik, B. Dr. Anus Muhammad Hatta, C. Ruslan Abdul Ghani, D. Ahmad Nasution, E. Sri Sultan Hamengkubuwono. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah jawaban yang tepat bahwasanya yang mewakili dari Indonesia yang mengukir terbentuknya ASEAN itu adalah Adam Malik. Jawabannya adalah yang A. Nah, oke, kita hapus dulu ini. Nah, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ya, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut ini, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, terus juga Malaysia Tun Abdul Rojak, Thailand Hanat Koman, Filipina yaitu Narcisco Ramos, dan Singapura S. Raja Ratman. Nah, jadi yang mewakili dari Indonesia itu adalah Adam Malik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Hubungan kerjasama dalam ASEAN bagi Indonesia merupakan hubungan yang saling titik-titik. A. Memanfaatkan, B. Menghambat, C. Membahayakan, D. Merugikan, E. Menguntungkan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah jelas itu harus saling menguntungkan. Jawabannya adalah yang E. Kerjasama yang dijalin dalam ASEAN saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kerjasama ASEAN menyangkut berbagai bidang kehidupan. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Sekretariat tetap ASEAN berkedudukan di titik-titik. A. Bandung, B. Surabaya, C. Jakarta, D. Semarang, E. Medan. Jawaban yang tepat ini gampang. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah Jakarta. Pada bulan Juli 1976 didirikan gedung sekretariat tetap ASEAN di Jakarta dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi badan-badan ASEAN agar kegiatan-kegiatan berjalan dengan efektif dan juga efisien. Soal terakhir nomor 15. Peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. A. Membantu menyerang melawan sekutu. B. Ikut mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. C. Mengusir Jepang dari Indonesia. D. Menyumbangkan senjata kepada pasukan Indonesia. E. Menyelesaikan kasus Kamboja.
Jawaban yang tepat adalah ikut mendesak Belanda. Ya, jawabannya adalah yang B, ikut mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah turut mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia atas bantuan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang berhasil menyelenggarakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Insya Allah akan dibuatkan video part 2-nya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.